kita akan membahas tentang larutan penyangga. Dalam kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertiannya. Pengertian dari suatu larutan penyangga adalah larutan yang mempertahankan harga pH terhadap pengaruh penambahan sedikit asam basa atau terhadap pengenceran. Dan larutan penyangga pun memiliki jenisnya. Yang pertama yaitu larutan penyangga asam. Ia merupakan larutan yang mengandung salah satu asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi asam, yang dimana yang biasa kita kenal di bawah pH kurang dari 7. Nah, adapun contoh larutannya yaitu larutan asam etanat atau CH3COOH dan natrium etanat NaCH3COO dalam larutan yang memiliki komponen buffer CH, COOH dan CH3 dan COO. Nah, itu adalah larutan penyangga asam. Selanjutnya yaitu larutan penyangga basa, yang dimana larutan penyangga basa merupakan larutan penyangga yang terdiri dari basa lemah, asam, dan asam konjugasinya. Larutan ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa yang biasa kita kenal di atas atau lebih dari pH 7. Adapun contohnya yaitu campuran antara NH4OH dan NH4Cl. Campuran tersebut mengandung asam konjugasi NH4 positif. Nah, langkah kerjanya memiliki dua. Yang pertama itu jika di dalam campuran asam lemah CH3OCOOH dan basa konjugasi CH3COO- ditambahkan sedikit asam, maka ion H positif akan bereaksi dengan ion negatif dari basa konjugasi CH3COO-. Akibatnya, penambahan asam tersebut tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan. Dan yang kedua, jika di dalam campuran basa lemah NH4OH dan asam konjugasi NH4 positif ditambahkan sedikit basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan ion positif dari asam konjugasinya. Dan akibat penambahan basa tersebut tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan. Itulah langkah kerja dalam praktikum ini. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum percobaan larutan penyangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah ada sedikit menjelaskan materinya tentang larutan penyangga. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan praktikum tentang larutan penyangga tersebut, di mana kita akan melakukan larutan penyangga yang menggunakan ekstrak kunyit, buah naga, dan larutan garam. Dan yang akan kita campurkan menggunakan air pencuci baju dan air cuka. Dan terdapat 6 gelas yang dimana nanti akan melakukan 3 percobaan. Dan terdapat 3 gelas yang sudah dimasukin air deterjen tersebut. Selanjutnya kita akan memasukkan air cuka ke dalam gelas, masing-masing gelas yang ada di depan. Nah, sudah kita masukin. Sekarang kita akan memasukkan air ini ke dalam air pencuci baju. Dan sekarang sudah kita masukin air ke dalam air pencuci baju. Sekarang kita akan mengaduknya ke masing-masing yang sudah kita campurkan air deterjennya.
Nah, sekarang kita sudah memasukkan air dan deterjennya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pertama, yang dimana saya akan memasukkan ekstra buah naga ke dalam gelas pertama, yaitu air cuka 3 sendok. Dan yang kedua deterjen 3 sendok juga. Lalu kita aduk-aduk. Dan selanjutnya kita akan mencampurnya pada percobaan kedua. Kita akan mencampurkan ekstra kunyit ini ke dalam gelas air cuka dan deterjen. Dan selanjutnya pada percobaan ketiga atau gelas yang ketiga, kita akan mencampurnya dengan larutan garam. Nah, sudah nampak perubahannya. Dan berikut adalah penjelasan dari hasil kesimpulan dari percobaan tersebut. Pada percobaan pertama, terjadi perubahan warna pada larutan air cuka yang ditambahkan dengan ekstra buah naga berubah menjadi ungu. Sedangkan larutan sabun pencuci baju yang ditambahkan ekstra buah naga akan berubah menjadi warna ungu tua. Pada percobaan kedua, terjadi perubahan warna pada larutan air cuka yang dicampurkan oleh ekstra kunyit berubah menjadi warna kuning. Sedangkan larutan sabun pencuci baju yang dicampurkan ekstra kunyit berubah menjadi oranye kemerahan. Nah, yang terakhir pada percobaan ketiga, setelah larutan air cuka dan sabun pencuci baju yang ditambahkan air garam, tidak terjadi apapun perubahan pada kedua larutan tersebut. Nah, kesimpulan dari praktikum tersebut yaitu bahwasanya larutan air garam yang dicampurkan oleh larutan air sabun pencuci baju dan air cuka tidak berubah warna. Maka dari itu, larutan air garam tersebut dapat mempertahankan pH dan dapat disebut bahwa larutan air garam termasuk ke dalam larutan penyangga. Sedangkan larutan ekstra kunyit dan ekstra buah naga yang dicampurkan oleh larutan air cuka dan air sabun pencuci baju, terjadi perubahan warna pada pencampuran tersebut, sehingga larutan ekstra tersebut tidak dapat mempertahankan pH-nya dan larutan tersebut tidak termasuk dalam larutan penyangga. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.